Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Baru tadi sejak orang mempertanyakan sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan. Di luar sana banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Silakan saja, ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi teruslah beriman kepada Tuhan. Mantap! Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, biar irinimu, damai sejahteramu tetap tinggal dalam hidup kami. Karena kami ingin menjadi pembawa berita damai itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian bunyi firman Allah dalam Matius 5 ayat ke-9. Kita sambung. Makari irino pi. Ironi pi dari kata irinopios, ya, pembawa atau peacemaker, pembawa damai. Lalu kemudian dikatakan 9. Oti apti i tu kliti sonde. Jadi berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Mantap. Jadi masih dalam seri dasarnya perkataan Yesus Kristus. Jadi kita disebut orang-orang yang makari dari kata makarios. Happy and blessed, diberkati, bahagia, diberkati. Wow. Walaupun mungkin Anda susah. Tapi setidak-tidaknya kalau ada happy-nya Tuhan, blessing-nya Tuhan, kita dapat melewati masa-masa bagaimanapun. Ya, karena Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatannya agar kita happy selalu dalam Dia. Puji nama Tuhan. Jadi dikatakan oleh Alkitab, berbahagialah orang yang membawa kabar damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mengapa? Kita tahu irini itu bahwa dari kata irini, damai sejahtera, bahwa irini itu adalah sebuah hubungan yang harmonis antara, itu yang pertama, antara Allah dan manusia. Jadi kalau ada orang membawa kabar damai, menghubungkan manusia yang berdosa, membawa berita yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah yang maha kuasa, itu Anda disebut berbahagia. Dan orang-orang yang membawa kabar sukacita ini atau membawa kabar damai sejahtera ini, mereka akan terlebih dahulu mengalaminya. Karena apa? Kalau tidak, bagaimana dia membawa damai? Jadi yang pertama, keharmonisan dia dengan Allah harus terjadi. Yang kedua, keharmonisan antara sesama, ya. Jadi kalau dikatakan dia pembawa damai tapi suka bermusuhan, wah itu nggak membawa damai itu. Lalu yang ketiga, kenapa orang disebut berbahagia? Karena ketika kita membawa damai kepada, ya ini seperti kepada bangsa-bangsa dengan satu dengan yang lain, supaya mereka mengalami damai itu, supaya mereka tidak perang seperti yang terjadi di Palestina. Di Palestina yang perang, di sini yang heboh. Di Palestina yang perang sama Israel yang perang, atau Rusia yang perang sama Ukraina, di mana-mana heboh. Ya, di situ perlu damai. Di situ ada orang-orang ketiga yang betul-betul mempunyai misi, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, tetapi berdiri atas nama kemanusiaan, atas damai sejahtera, atas nama Tuhan. Mereka berdiri untuk mendamaikan supaya apa? Sesama antar bangsa tidak saling menyakiti, tidak saling membunuh. Tidak ada yang hebat dalam berperang. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Siapa bilang
perang itu bagus, menunjukkan kehebatan. Tidak ada itu. Banyak korban, banyak penderitaan, banyak kesusahan. Nah, di situ perlu ada damai. Dikatakan berbahagia orang yang membawa kabar damai itu. Haleluya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kita membawa kabar damai itu. Lalu kemudian kabar damai itu juga merupakan ketika dikatakan berbahagialah, karena dalam Irini itu terdapat juga yang namanya keramah-tamahan, persahabatan yang begitu indah. Jadi kalau kita bersahabat, ramah tamah satu dengan yang lain, saling menjamu, saling menolong, saya yakin dan percaya damailah negeri ini. Lalu kemudian dalam damai sejahtera itu tidak ada memaksakan untuk menganiaya orang atau mengganggu orang ibadah. Itu sebabnya orang-orang percaya kepada Kristus tidak diperbolehkan. Karena apa? Mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia ketika mereka membawa sukacita, membawa damai kemanapun mereka pergi. Nah, lalu kemudian orang-orang yang membawa, dikatakan mengapa ini agak panjang. Mengapa mereka disebut mereka disebut berbahagia? Karena mereka adalah orang-orang yang membawa ketenangan, yang membawa kedamaian. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, atau irinopios, berasal dari kata irinopios, ironopii. Dan di situ kita berkata bahwa orang-orang yang membawa bahagia itu, dia telah mengalami Kristus dalam hidupnya, dan dia disebut berbahagia kalau dia memberikan apa yang dikatakan memberitakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu kemudian upahnya besar, menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Dan kita anak presiden aja sudah luar biasa senangnya. Anak pejabat sudah senangnya luar biasa. Ya, tapi asal jangan melakukan anak pejabat tapi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan. Bawa damai, bawa sukacita itu. Nah, kemudian disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya hubungan relationship dengan Allah yang maha kuasa itu. Disebut anak-anak Allah. Wow. Disebut anak-anak Allah. Jadi kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena kita satu karakter dengan dia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena Allah terlebih dahulu mengubah kita sehingga kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Jadi itu sebabnya Alkitab mengatakan kita berbahagia. Nanti sore saya akan bawa bagaimana orang-orang yang disebut berbahagia, orang-orang yang dianiaya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dianiaya tapi berbahagia. Makari. Happy. Wah, gak ada orang happy. Tapi dalam perjalanan gereja mula-mula mereka mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, tetapi mereka makari. Karena apa? Mereka berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan menghiburkan mereka melalui cara-caranya sendiri. Dan itulah sebabnya Tuhan menyebut kita orang-orang bahagia kalau kita disebut membawa kabar damai. Damai itu penting bagi dunia ini. Damailah yang membedakan orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu tidak ingin perang, tidak ingin. Orang-orang kekasih Tuhan itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak ada keinginan untuk mengganggu orang, tidak ada ingin untuk mengacaukan sebenarnya ya. Tetapi orang-orang yang tidak suka damai, karena apa? Ada anak-anak Allah, ada anak-anak setan. Saya memilih untuk menjadi anak-anak Allah karena saya suka damai. Saya cinta damai. Dan itu sebabnya mari kita sebagai orang percaya, Anda mau disebut berbahagia dalam kasus yang ayat ke-9 ini, makarilah kita, karena kita adalah orang-orang yang iri nipios, adalah orang-orang yang membawa kabar damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami menjadi pembawa kabar damai yang dapat memberikan damai kepada orang, dan kami membawa hubungan yang baik dengan sesama, dengan bangsa-bangsa, dengan Tuhan. Oh Tuhan, kalau kami semua mau hidup dalam ketenangan, dalam kesentosaan, tidak ada lain bagi kami. Kami harus mengenal Engkau, sehingga kami dapat melakukan perkataan-perkataan yang penuh kuasa itu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa, biarkan kekuatan Roh Kudus menyertai kita dan kekuatan firman. Mantap, mantap, mantap.